Ya, semangat sore Abduni Family Mania. Jumpa lagi di Abduni Family Channel yang tentu saja kita hari ini akan mengulas kambing saya. Tapi hari ini kita tidak membahas kambing, tapi membahas mesin chopper. Hari ini saya akan mereview mesin chopper yang ada di rumah saya, juga akan ngasih saran buat teman-teman atau bapak ibu yang mau beli mesin chopper. Ya, mesin chopper ini dibeli tahun 2021, yang mana dulu masih mahal atau masih belum banyak tipenya. Kalau sekarang sudah banyak tipenya. Dulu masih ini saja, dan dulu pun waktu beli ya saya masih belum tahu apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam membeli mesin chopper. Oke, yang pertama ini mungkin dari alatnya. Alatnya itu ini ya. Yang kedua mesinnya ini. Kalau mesinnya ini. Nah, yang dari alatnya yang pertama yang harus diperhatikan, yang pertama tentu saja rangkanya harus kokoh. Nah, kalau rangkanya ini kokoh, kuat, dan juga berat. Jadi kenapa kalau berat? Kalau berat meminimalisir terjadinya kalau pisaunya di dalam tiba-tiba ada kerusakan, nanti cepat rusak. Ataupun kalau kita nyoper batang singkong ataupun apa yang agak sedikit keras, nanti takutnya bisa kena pisaunya dan juga bisa rusak. Jadi kalau bisa penutupnya ini yang kokoh, yang keras, dan juga dari sikunya, kuda-kudanya ini juga yang keras ya, itu dari luarnya. Terus juga perlu diperhatikan juga ini untuk apa ini namanya, putarannya ini ya. Jadi dulu itu masih satu, tapi karena nggak kuat waktu diputar, jadi ditambahi sama bapak. Jadi sekarang ada dua, talinya pun ada dua. Kalau satu nggak masalah, yang penting yang harus diperhatikan kualitas ininya, besi ininya. Ya, jadi kalau yang di mesin sudah pasti kuat, ya kan. Tapi yang di alatnya ini biasanya yang kadang asal-asalan. Kalau asal-asalan bisa nanti nggak kuat waktu diputer, akhirnya bisa patah, bisa terlempar, kena ke mana saja. Itu perlu diperhatikan. Jadi ini dulu kesalahannya di sini. Dulu masih satu dan juga bahannya apa ya, aluminium kalau nggak salah, atau apa, perak gitu. Kalau sekarang sudah diganti besi dan juga sudah ditambah ini kunciannya. Dulu masih belum ada. Nah, ini ditambahi kunciannya, juga ditambah ini. Jadi ini sudah kuat. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai belinya yang tidak jatuh, tidak kuat. Kalau tidak kuat ya, kalau sudah terlanjur ya segera dibawa ke tukang las, diperbaiki sendiri supaya bisa lebih kuat. Ya, itu. Terus yang kedua, kita masuk ke dalamnya. Nah, ini kemarin habis nyelip batang singkong ini, dia masih belum dibersihkan. Nah, jadi untuk yang dalamnya ini masih pakai pisau yang dua mata pisau ini. Kalau sekarang biasanya pisaunya sudah muter, jadi kalau dimasukkan di lubangnya sudah cepat motongnya. Nah, ini karena masih lama jadi pakai ini. Disarankan kalau beli yang pisaunya sudah puter. Dan juga ada ini untuk penghancurnya. Kalau dari atas kita masukkan dari atas, ini penghancurnya. Tapi ya ada kebutuhan dari kebutuhan macam-macam. Ada juga sekarang kan mesin chopper yang ada kayak bisa masuk sendiri, tapi pisaunya itu kan pisaunya jenis puter. Nah, itu ya enggak masalah, beda-beda. Kalau yang jenis ini kalau bisa pisaunya nih yang sudah berputar, yang muter ini bentuknya tuh. Nah, terus setelah itu kita ke saringannya. Nah, ini saringannya dulu ini dapatnya tipis, dapat 3 tipis. Nah, jadi waktu itu dipakai 1 bulan, yang agak berat sedikit hancur. Nah, ini saringannya sudah saya beli juga di tempat yang berbeda, di Kediri waktu itu. Ini lebih tebal, lebih kuat juga. Ini satu tuh
Jadi dulu belinya tipis, sekarang saya sudah ganti yang agak tebal. Terus juga dulu itu ada ininya, relnya ya, tapi dulu itu nggak kuat relnya karena ikut hancur. Nah ini juga saya akali ke tukang las, saya tambahi ini besinya di samping ini, terus juga ini di baut. Nah ini juga perlu diperhatikan untuk yang mau beli, pastikan kualitas saringannya dan juga relnya ini kuat supaya nanti tidak terjadi apa-apa saat melakukan penjoperan. Tuh, nah, ini sudah ditambahi juga tadi, ini sudah kuat tapi tidak bisa dilepas, tidak bisa dilepas, cuma melepas ini tapi ribet karena memang ini sudah kuat. Jadi dan untuk saringannya sudah pas, meskipun tidak bisa langsung keluar semua, jadi hanya yang lembut yang bisa turun dan yang kasar masih di dalam, tapi tetap hancur lembut. Nah, kayak ini nih contohnya, kayak ini ya, ini kan lembut, udah lembut. Aduh tak fokus. Nah ini pohon singkong sudah lembut, ini di dalam. Biasanya saya pemakaian setengah jam saya matikan untuk supaya mesinnya juga bisa awet dan juga yang di dalamnya ini nggak sampai numpuk. Nah kalau sampai numpuk bisa-bisa pisaunya ini berhenti juga. Oke, ini tempat pembuangannya. Ini hasilnya juga lembut. Lanjut di mesin. Untuk mesin ini saya nggak tahu, ini lupa mereknya apa. Yang pasti dulu waktu beli ditawarin ada 3 tipe, yang paling murah, yang sedang, yang paling atas. Yang paling atas itu mereknya saya paling ingat Honda. Kalau yang ini mereknya apa ya? Apa ini? GAT G20. Di bawahnya ini ada warnanya merah. Kalau ini yang biru yang tengah-tengah. Untuk mesin ini jarang rewel ya. Jadi kalau saya nggak tahu yang Honda atau yang paling murah itu gimana kualitasnya, tapi untuk mesin yang biru ini dia jarang rewel, nggak pernah rewel karena saya juga makainya nggak lama-lama ya. Jadi perawat yang penting jangan sampai kotor karena nanti bisa ganggu di filternya. Terus jangan sampai lupa nggak ngisi pertalite karena nanti takutnya masuk angin ya. Jadi itu aja reviewnya. Untuk harga, ini harganya dijual terpisah. Jadi kalau ada yang sekarang ini jadi satu alat dan mesin, tapi ada juga yang terpisah. Kalau teman-teman bapak-bapak sekalian yang mau beli terpisah juga bisa. Jadi kalau di rumah sudah ada mesinnya tinggal beli alatnya. Kalau ini dulu belinya untuk alatnya ini di 2.200.000, untuk mesinnya ini di 2.400.000, jadi total ini 4.600.000 seperti itu. Untuk sekarang untuk alat yang paling murah, untuk mesin yang paling murah itu kemarin 2 tahun lalu di 1.700.000, untuk yang Hondanya di 3.400.000-an. Jadi saya pilih yang tengah-tengah. Setelah total ini 2.200.000, ini 2.400.000, totalnya di 4.600.000 kalau nggak salah. Pokoknya sekitar 4.100.000-200.000 gitu. Pokoknya saya ingatnya ini 2 juta, ini sekitar nggak tahu ini 1,5 juta atau 2 juta. Jadi itu totalnya. Jadi untuk mengatasi musim kemarau yang panjang, kalau bisa di kandangnya itu ada mesin chopper. Untuk ini chopper seperti ini karena sangat membantu sekali untuk makan. Jadi biasanya saya kasih pakan ini dulu, setelah itu baru rambannya. Jadi rambannya nggak banyak-banyak dan ininya batang pohonnya bisa lebih banyak. Sekarang macam-macam untuk alatnya juga
di 2.200.000 sudah dapat, tapi biasanya alatnya lebih kecil, misalnya lebih kecil, tapi mesinnya ya itu, mesinnya biasanya yang paling murah. Itu pilihan Bapak Ibu atau teman-teman yang mau beli mesin chopper, bisa dipertimbangkan dari lihat video ini. Oke, itu aja video siang hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam ngarit, salam perkambingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah lila, dadah lila.